Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali dengan kami tim Misteri Kejawen dengan bersama Mbak Ling, monggo. Oke, nah, siap. Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan kita di Misteri Kejawen 88. Pada malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Mbah Man Ponco, Bang Montes ya malam hari ini. Seperti biasa, saya masih ditemani sama Bang Montes. Nah, buat teman-teman semuanya yang di rumah yang belum subscribe nih ya, jadi kita karena subscribe itu gratis, yuk support kita dengan cara subscribe. Kita siap menerima kritik, sarannya boleh langsung di kolom komentar atau mungkin bisa langsung DM ke Misteri Kejawen yang sifatnya saran itu membangun agar kita lebih semangat akan lebih memperbaiki konten kita ke depannya gitu. Bang Montes nggih. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita temui Mbah Man Ponco, kita ikuti ya. Nanti akan cerita tentang dunia spiritualnya, tentang bahasa apa kita juga belum tahu soalnya. Monggo. Nah, teman-teman, di depan saya ini sudah hadir Mbah Man Ponco yang akan menceritakan tentang dunia spiritualnya. Monggo Mbah Man Ponco, sapa dulu teman-teman Misteri Kejawen yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Ling, Mas Montes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat sejahtera. Kita berjumpa kembali kepada Misteri Kejawen pada malam hari ini. Alhamdulillah semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada malam hari ini kita akan membahas ya, yaitu sebetulnya ada dua versi ya. Pada ini berhubung masih bulan Muharram ya, Bulan Suro. sebetulnya ada dua versi, yaitu yang pertama keistimewaan di bulan Muharram, yang kedua yaitu sakralnya bulan Muharram. Akan tetapi ini nanti kita akan membahas kenapa bulan Muharram ini dikatakan sakral. Nanti kalau keistimewaan bulan Muharram akan kita bahas minggu depan gitu ya. Oke, siap. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita akan bahas kenapa di bulan Muharram ini atau bulan Asyura ini banyak yang mengatakan adalah bulan yang sakral, gitu Mbah Man Ponco ya? Betul sekali. Nah, oke, monggo lanjutkan. Terima kasih Mbak Ling. Jadi gini yang kita sampaikan, kenapa bulan Muharram ya, atau Suro, kalau orang Jawa mengatakan bulan Sura ya, itu dikatakan bulan yang paling sakral. Itu memang saya masih ingat ya, pada kita masih remaja dulu, sebelum listrik masuk desa ya, itu memang ada beberapa hal ya, kejadian-kejadian yang sangat aneh khususnya di Pulau Jawa ya. Tapi kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia saya sendiri kan tahu, tapi yang kita pahami adalah di Pulau Jawa ini menyeluruh sebetulnya ya. Pulau Jawa nggih. Iya, menyeluruh Pulau Jawa. Kenapa? Itu memang bukan isu ya, memang itu sangat sering terjadi. Kejadian-kejadian itu kalau di bulan Suro itu atau Muharram itu memang dipercaya ya oleh adat Jawa bahwasanya bahwa setiap bulan Suro itu dulu dinamakan Nyi Roro Kidul mantu atau punya hajat. Maka dari itu kalau orang Jawa itu dinamai sakral, kalau orang mempunyai hajat itu tidak diperbolehkan di bulan Suro, kan seperti itu, atau di bulan Muharram. Karena apa? Itu bersamaan dengan Nyi Roro Kidul gitu loh. Karena apa? Ini memang dulu sering sekali bermunculan permasalahan-permasalahan. Kalau orang tua dulu memang menyampaikan ya kepada anak cucu, hati-hati kalau di bulan Muharram sering-seringlah tidur di atas jam 12 malam. Karena apa? Akan ada kejadian-kejadian itu akan muncul di bulan
Suro atau Muharram, kan seperti itu. Karena apa? Kalau orang tua dulu mengingatkan itu memang fakta ya, bukan dongeng. Itu memang fakta. Dulu kalau apa itu dikatakan begeblok ya namanya. Begeblok itu kalau sekarang dinamakan apa itu virus lah, penyakit ya. Itu namanya dulu begeblok. Tapi itu fakta. Kenyataan setelah lepas dari bulan Muharram atau bulan Suro, itu memang itu lepas, tidak ada masalah apa-apa. Tapi di bulan Suro itu memang sering kejadian-kejadian seperti itu. Yang di luar nalar ya? Ya di luar nalar memang. Karena apa? Itu sering terjadi. Jadi gini, tadi ini sebetulnya minggu depan pernah kita bahas ya. Kalau bulan Suro itu kita harus menghindari hari ini itu pernah kita bahas bahwa sana setelah itu kita buktikan ya, kita buktikan saya setiap tidur masih remaja dulu itu pasti di atas jam 12 malam. Karena apa? Kita mengingat pesan dari kakek nenek saya atau termasuk orang tua saya. Kalau ingin tahu kejadian-kejadian apa di bulan Muharram, tidurlah di atas jam 12 malam. Maka dari itu dulu sering mengingatkan kakek dan nenek termasuk orang tua saya, apabila tidur sebelum jam 12 malam ada orang mengetuk pintu ya, jangan sekali-kali dibuka. Kalau jam lebih apa jam malam ya? Apabila tidur ya sebelum jam 12 malam, paham ya maksudnya? Tidur sebelum ya jam 10 malam, jam 11 malam sudah tidur lah. Apabila ada orang mengetuk pintu, misal jam 1 atau jam 2 malam, itu jangan sekali-kali dibuka. Atau apabila ada orang yang memanggil, itu permisi lah. Dulu namanya kan kulon wun. Ya, kulon wun kalau bahasa Indonesia kan permisi. Itu jangan sekali-kali kita sambut atau kita imbangi. Kita jawab, lebih baik kita diam. Karena apa? Apabila kita menjawab monggo satu misal ya, silahkan, berarti kita akan mengikuti dia. Seperti mempersilahkan gitu. Mempersilahkan. Artinya apa? Jadi apa kita menjawab seperti itu berarti kita setuju apa yang disampaikan dia. Itu ya poin yang pertama. Yang kedua, dulu memang sering sekali kemunculan kita pernah menyaksikan, pernah melihat sendiri ya. Jadi apa ya kita sampaikan tadi, apabila kita tidur di atas jam 12, jam 1 atau jam 2 malam, itu fakta ya. Jadi fakta apa kita lihat dulu, pernah kita melihat itu kira-kira kalau kurang lebih jam 1.30 ya, setengah 2 malam, tiba-tiba itu ada keranda ya. Keranda itu berjalan tapi tidak ada yang apa itu? Nggak ada yang mikul. Itu. Jadi sama dengan terbang ya Mbak? Iya sama, akan tetapi itu banyak yang mengantar gitu loh Mas. Banyak yang mengantar. Dulu kan belum ada apa itu listrik masuk desa ya. Tapi dulu bawa oncor. Tahu oncor ya? Tahu. Tadi oncor itu terbuat dari bambu, dikasih minyak tanah, lalu dikasih kain namanya oncor. Itu sangat jelas. Sebetulnya dulu memang sebelum listrik masuk desa sangat ngeri Mas, setiap bulan apa itu Suro. Karena apa? Memang itu pesan-pesan dari orang tua dulu memang nyata, bukan dongeng, bukan cerita, bukan. Kita pernah membuktikan sendiri seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, saya masih ingat cerita dari orang tua saya ya. Kalau sekarang itu yang paling keren ya, paling keren itu kan
apa itu pencak silat ya sekarang, pencak dor itu. Kalau dulu bukan. Yang dulu ini kan apa Mbah? Namanya tiban. Tiban itu apa sejenisnya pencak dor itu atau gimana? Tidak sama. Jadi tiban itu memakai apa itu jeplakan pecut ya. Jadi seperti yang dipakai apa itu kuda lumping itu Mas. Kuda lumping itu tadi terbuat dari apa itu lidi atau dari apa itu soto kelapa itu loh. Terbuat dari itu, tapi di ujungnya itu ada dulu dikasih namanya opat-opat ya, tadi dikasih serat nanas dulu. Serat nanas. Nah, serat nanas itu dikasih apa itu beling atau kaca pecahan torong. Sudah tahu torong Mas ya? Nggih, leres. Sampun. Torong itu penutup dari teplok. Dulu teplok belum ada listrik, belum ada petromak, itu masih lampu teplok ya. Teplok tadi ada torongnya. Itu di apa itu dipecah ya. Maksudnya itu diambil pecahnya itu ditaruh di pedot tadi. Karena apa itu nanti apabila tiban itu undangannya banyak Mas, jadi undangan bukan dari Kota Kediri saja. Jadi itu pasti diadakan tiap bulan Surah atau bulan Muharram. Jadi undangan satu misal Kediri yang mengadakan ya, undangan dari Blitar, Tulungagung, Trenggalek sampai Ponorogo ya. Itu gempar dulu, maka dari itu dulu dinamakan tiban. Apabila orang-orang itu memang tidak kebal ya pasti badannya ajur. Karena apa? Jeplakan itu dikasih apa itu pecahan torong itu tadi, ada belingnya. Lebih mengerikan dari pencak dor ini ya? Tidak sama pencak dor. Pencak dor kan lawaran ya, tidak pakai jadi beda. Jadi dulu memang kalau ada tiban itu semua pasti pakai seperti apa itu pendekar tadi. Ya ada yang pakai belangkon, ada yang pakai itu namanya. Entah sekarang, dulu yang masih gencar kira-kira terakhir tahun 70-an yaitu dulu itu masih tiap bulan Muharram masih ada. Jadi ini kan ikut tradisi apa? Itu termasuk tradisi. Jadi seperti pencak dor itu juga kan tradisi sebetulnya ya. Kan seperti itu. Jadi sebelum ada pencak memang adanya tiban. Maka dari itu saya mempunyai buyut ya dulu ya. Dulu buyut saya itu namanya Mbah Sakijan, Mbah Warijan ya. Mbah Warijan itu memang dia seorang apa itu pendekar tiban lah dulu. Pendekar tiban. Nah setelah itu karena apa kita sangat sebetulnya bukan mitos ya, kepercayaan di sakralnya bulan apa itu Muharram. Kebetulan itu saya masih ingat diceritakan sama kakek saya bahwasanya pertengahan Muharram ya biar saya itu sakit Mas. Sakit. Ya sakit biasalah, sakit sampai meninggal ya, sampai meninggal, akhirnya meninggal. Setelah itu apa itu tanpa diduga ya, ternyata dia mendapat undangan ya dari Nyi Roro Kidul. Undangan dari Nyi Roro Kidul, di situ tujuannya cuma apa, untuk melatih anak buah Nyi Roro Kidul. Tujuan itu. Nah setelah dia diundangi Nyi Roro Kidul, tapi warga tidak menyadari bahwa dia mendapat undangan ke sana, tidak nyadari. Jadi apa itu tidak paham lah. Soalnya bukan manusia yang kasat mata gitu. Iya, karena memang dilihat orangnya akan sakit soalnya. Sakit kira-kira kurang lebih 7 hari, akhirnya orang meninggal. Kan itu meninggal setelah 7 hari, pas 7 hari meninggalnya maksudnya ya,
7 hari meninggalnya itu ada kedua cewek ya, menggandeng buyut saya diantar pulang. Lah buyut saya putri itu namanya Mbak Sarak. Mbak Sinten? Sarak. Mbak Sarak. Mbak Sarak ya. Mbak Sarak akhirnya kan dibangunkan, diketuk pinjuna, dibangun, dipanggil gini, Rak Saraki bojomu tak terne mulih, tak ulih nih, bukan tak terne. Tadi kita kembalikan ke kamu, tujuannya kan gitu. Lah berhubung Nyi Sarak itu merasa suaminya sudah meninggal, tidak mau menerima gitu loh Mas. Jawabannya gimana? Enggak, suami saya sudah meninggal, kan gitu. Tapi tanpa disadari bahwa dia memang dipinjam di pantai selatan gitu loh Mas. Jadi real dereng meninggal gitu. Kalau kita melihat kasat mata meninggal, akan tetapi Kayak ruhnya atau apa ya? rohnya dibawa ke pantai selatan untuk melatih tiban di pantai selatan, kan begitu. Nah akhirnya dua cewek yang mengantari itu jawabannya gimana? Ini suamimu kita kembalikan, kalau tidak mau ya sudah kita kembali ke pantai selatan. Tapi tahunnya Mbak Sarak itu bawa lagi ke pantai selatan. Nah di sana ternyata buyut saya itu di sana sekarang menjadi panglima ya. Di pantai selatan tuh ya? Di pantai selatan. Itu karena apa sih saya menyampaikan seperti itu? Jadi waktu saya belajar masalah ilmu kejawen, termasuk saudara saya yang paling kecil ya, tidak belajar, tapi setiap bulan Muharram ya, kita sering seperti saudara saya yang paling kecil ya, itu sering sekali ke Parangtritis, ke Popoh, lalu ke Anu itu sering ya, ke laut-laut termasuk di Alas Purwo di sana. Tapi ternyata memang betul bahwa buyut saya itu di sana didagikan adalah seorang pemimpin yang di sana termasuk panglima, itu pernah menjumpai dan pernah bilang bahwa saya ini buyut kamu. Itu saya sendiri baru sadar bahwa apa yang disampaikan kakek saya termasuk orang tua saya itu adalah benar, kan seperti itu. Jadi karena apa? Ini kalau dikatakan mitos gimana ya? Ini fakta. Tapi real apa yang kita sampaikan itu memang seperti itu. Maka dari itu sampai sekarang ya, yang masih aktif ya, masih aktif apabila bulan Muharram seperti ini, bulan Suro seperti ini, yang masih aktif keliling di Anu adalah saudara saya yang paling kecil, itu masih sering ya, satu misal ke Parangtritis, ke Popoh, lalu kemana kalau dia memang sering ritual di dekat laut. Karena apa? Sering sekali buyut saya itu menemui. Itu pun saudara yang paling kecil itu pasti tidak sendirian Mas. Jadi termasuk teman-teman itu mengikuti ya, membuktikan betulkah apa yang disampaikan saudara saya paling kecil itu seperti itu. Ternyata semua itu memang mengetahui apa yang disampaikan saudara saya itu memang benar. Bahwasanya kalau di sana ditemui buyut saya yang dikatakan sudah meninggal, ternyata masih di pantai selatan di sana menjadi panglima dan melatih masalah tiban. Kalau di sana maka dari itu saya sendiri kan gini ya, kalau tiban itu sebetulnya adanya kan di alam manusia seperti kita ya, sebetulnya kan itu. Tapi ternyata di alam gaib pun ada kesenian seperti itu juga ada juga. Jadi saya sendiri berpikir gimana ya, ini kan tradisi dari alam kita lah maksudnya. Tapi kenapa kalau di alam gaib juga
membutuhkan tradisi seperti itu, ya Mas. Memang dulu kalau di waktu bulan Muharram Mas, itu rasanya gimana, kita tidur sore tidak bisa. Yang pada melek ya kalau sore itu ya. Karena apa? Memang instruksi dari orang tua seperti itu. Tadi mencekam lah, mencekam. Tadi rasa gimana ya? Seperti kita itu, kalau memang kita tidak mempunyai tekad yang bulat ya, kan isinya takut ya. Kalau seperti ini itu kan isinya kan takut. Itu fakta ya. Ini memang saya pernah mendengar dulu tahun berapa itu, bukan di Jawa Timur saja, memang di Jawa Tengah pun pernah kejadian ada keranda jalan sendiri ya, seperti terbang, ada orang yang ngetuk pintu di tengah malam. Itu memang viral dulu sebelum ada HP ini viral Mas. Jadi pokoknya sebelum listrik masuk desa lah, itu memang sangat viral sekali. Jadi maka dari itu kita sampaikan ini, kalau di luar Jaya saya sendiri kurang paham, tapi ini yang sering kita dengar dan kita buktikan itu memang di tanah Jawa, kan seperti itu. Yang kenal dengan adat Jawanya. Ya, karena apa? Adat Jawa. Maka dari itu sampai sekarang saya pun menekuni ya, menekuni ilmu Jawa itu seperti apa. Maka dari itu kemarin kita kupas seperti ini. Sebetulnya kalau kita mengupas masalah ini kan banyak ya. Maka dari itu ini berhubung masih bulan Muharram, kenapa orang Jawa mengatakan bahwa bulan Muharram itulah bulan paling sakral. Maksudnya apa? Yaitu tadi kita sampaikan bahwa dulu banyak lah, bukan isu ya, banyak itu kalau kejadian aneh lah yang maksudnya itu sangat banyak sekali. Itu yang sering di bulan Suro itu. Iya, yang memang yang paling maka dari itu dikatakan sakral. Memang itu setiap Muharram itu dulu memang seperti itu. Jadi apa itu pesan dari orang tua, jangan tidur sore-sore. Jangan buka kalau ada yang mengetuk gitu ya. Iya, yang sore mengetuk pintu atau keranda berjalan diri, bukan terbang. Tadi iya seperti terbang, tapi ada pengiringnya gitu loh. Yang di belakangnya itu. Iya, belakangnya itu banyak Mas, bukan satu orang, satu dua orang, enggak. Bawa oncor semua gitu. Iya, bawa oncor semua. Maka dari apabila apa itu kita amati itu sangat jelas. Tapi yang memikul ya, itu tidak kelihatan. Itu karena aneh sekali. Jadi ada keranda seperti terbang, akan tetapi ada yang apa itu mengikuti gitu loh. Iya, di belakangnya orang banyak. Nah, depannya apa ada. Jadi seperti apa itu? Kalau orang sekarang namanya sahur ya. Itu ada yang buang sahur ya ada. Akan tetapi sahur itu apabila besok pagi kita lihat ya tidak ada. Oh, jadi cuma semalam itu doang nih. Iya, jadi malam itu kan satu misal di depan keranda kan pasti ada yang buka sahur ya. Jadi beras kuning sama apa bunga lah ya. Untuk sahur sama itu jelas Mas. Jadi jelas itu akan tetapi apabila dia sudah lewat, apabila besok pagi kita lihat itu tidak ada bekas sahur atau beras kuning atau bunga, tidak ada. Kan aneh kan gitu loh. Tapi yang sahur itu kelihatan, cuma yang membawa keranda itu yang tidak kelihatan. Jadi yang nggak kelihatan cuma yang mikul doang. Iya, yang mikul keranda itu tidak kelihatan. Maka dari itu ngeri Mas, kalau dulu itu apabila bulan apa itu Suro atau Muharram ngeri dulu. Kenapa ya seperti kejadian sangat aneh seperti itu sangat sering terjadi kejadian. Jadi selama 12 bulan itu yang satu bulan Suro itu pasti ada keganjilan gitu. Pasti ada keganjilan, ada. Maka dari itu ada juga keistimewaannya juga ada. Kalau keistimewaan ada 7 keistimewaan, tetapi akan kita kupas di minggu berikutnya. Minggu depan saja, karena itu panjang juga gitu loh. Jadi keistimewaan bulan apa tuh
Suro atau Muharram itu apa, nanti kita kupas di minggu depan, di season berikutnya. Oke, terima kasih Mbah Man Ponco. Jadi teman-teman, itulah tentang 1 Muharram atau wong Jawa lek ngarani napa tadi Mbah Man? Suro, bulan Suro. Oke. Nah, jadi kalau menurut Islam itu kan bulan Asyura kan dari kemenangan di Islam, nggih. Kalau di Islam, jadi kalau di Jawa lah, jadi intinya kita monggo mau melihat dari segi mana, dari segi Islamnya atau dari segi kejawennya, gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman di rumah, kalau misalkan ingin berkonsultasi dengan Mbah Man Ponco, bisa lewat kolom komentar atau bisa kontak admin lewat DM. Nanti akan kita langsung hubungkan dengan Mbah Man Ponco. Nah, nanti untuk season selanjutnya tunggu ya, kita akan bahas apa keistimewaan dari bulan Asyura atau 1 Muharram, gitu Bang Modes nggih. Nah, terima kasih Mbah Man Ponco, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya, sangat bermanfaat ya. Nah, mungkin Mbah Man Ponco sebelum saya tutup, mau ada yang ingin disampaikan lagi ke teman-teman Misteri Kejawen? Terima kasih Mbak Li. Terima kasih kepada teman-teman MK yang pertama, yang kedua kepada teman-teman yang mungkin sering ya mengikuti di channel kita, yaitu Misteri Kejawen. Apa yang kita sampaikan itu real, mungkin ya kalau menanyakan itu yang seusia sebaya saya ya, itu kira-kira apa menceritakan itu tidak berbeda jauh ya, apa yang kita sampaikan tadi itu. Yang kedua, apabila ada kata saya yang mungkin keliru ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.